Seorang lelaki 27 tahun mengalami benturan kepala di tiang gawang. Saat mereka lagi bermain bola, kepala terbentur. Ada memar di kepala, benjolan sefal hematom. Namun dia sekitar 6 menit lah dia pingsan pada waktu itu dan dia bangun. Karena dia terjadi sempoyongan dan muntah sekali, terus temannya bawa lari pergi di IGD rumah sakit yang terdekat. Sesampai di IGD, dokter yang periksa dilihat, waduh, kenapa delirium dia ini? Delirium, bingung-bingung. Kemudian ditemukan dia ada tidak tahu kejadian sebelumnya. Dia tidak tahu, dia cuma sampai di IGD, kok saya ada di sini. Ditanya dari mana, dia tidak tahu. Nah, itu masuk juga dalam soal ada apa di sana terjadi. Keesokan harinya juga ditanya lagi, kamu di mana ini? Kamu berada di mana? Kemudian ada siapa saja yang sudah kamu lihat di IGD ini, belum masuk di ruangan, taruhlah ya. Dia juga tidak ingat siapa-siapa. Nah, ini juga ada satu gejala. Gejala apa itu? Jadi 2 gejala yang bersama muncul. Ada sebelum kejadian, ada sesudah kejadian. Bahkan dia ini adalah delirium dia, sampai ngamuk-ngamuk. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan defisit neurologik sign seperti motoriknya normal, sensoriknya normal. Tidak ada lateralisasi. Maka pertanyaan saya kira-kira dari teman sejawat, kira-kira di sini ada makna apa saja yang terjadi? 1, kejadian di saat kejadian. Yang harus digarisbawahi adalah dia tidak sadar sekitar 6 menit. Kemudian setiba di rumah sakit dia lupa apa yang terjadi sehingga dia sampai di rumah sakit dia tidak tahu. Sampai keesokan hari pun ditanya dia siapa saja yang di rumah sakit itu dia tidak tahu. Dari di sini ada apa terjadi? Ada 4 makna. Kemudian dia ada delirium disertai dengan tidak ditemukannya ada defisit neurologik, motorik, sensorik. Dan GCS-nya itu sekitar 13. Ya, saya kasih kesempatan Dokter Tanto, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi sesuai dengan skenario pada skenario ini bahwa pasien ada riwayat traumatik, kemudian ada penurunan kesadaran sekitar kurang lebih 6 menit, kemudian ada delirium dan ada amnesia atau paramnesia. Jadi pada pasien-pasien dengan traumatik itu maka akan terjadi suatu proses di otak itu. Sebenarnya kita nanti akan memerlukan untuk mencari tahu cop and counter cop-nya. Jadi dengan itu kita bisa melihat dari mana datangnya benturan dan di mana kira-kira adanya lesinya. Nah, pada keadaan di mana rongga kepala itu sifatnya yang statik, yang terdiri yang statis dia, sehingga ketika ada suatu benturan maka akan membuat gerakan rotasi di otak itu. Kita kenal yang dinamakan akse gerakan rotatik di otak itu, sehingga mempengaruhi parenkim otak. Ya, dalam keadaan itu maka seseorang itu bisa terganggu kesadarannya. Mungkin begitu, Dok. Oke, baik, terima kasih, Dr. Indi. Baik, Dok. Dari pertama pasien mengenai benturan kepalanya, pada saat terjadi benturan pertama kali itu otak terguncang dan otak itu terbentur ke pasiennya pada tulang tengkorak. Nah, pada saat itu mungkin terjadi suatu komosio atau kontosio, Dok, yang bisa terjadi. Di mana mungkin kita bisa bedakan komosio dan kontosio itu
berdasarkan lesi pada otak. Mungkin kalau pada komosio, kalau secara klinis itu biasanya setelah ada masalah kesadaran, dia pas sadar kembali mungkin tidak ada gejala yang tersisa, tetapi kalau pada pasien yang dengan konfusio mungkin masih ada gejala yang tersisa. Pada pasien ini masih didapatkan adanya delirium. Mungkin saja dok, pasien ini masih belum sadar-sadar penuh. Kedua, mungkin saja ada gejala yang timbul yang menetap dok. Dokter Pasha bagaimana? Iya, tapi dok, jadi mungkin kalau dari saya menyimpulkan sedikit dok, dengan adanya trauma kepala tersebut, kita bisa mengarah pertama ke kemungkinan pertama komosio cerebri, terus selanjutnya menilai lebih lanjut dok, jika memang untuk keluhan-keluhan lanjutannya, apakah ada penurunan kesadaran atau nyeri kepala yang hebat, kemudiannya, nah itu mungkin bisa berlanjut ke episode berikutnya dok. Tapi untuk sementara, ya, mungkin dari situ dulu dok. Makasih. Dari keluhan utama yang didapat, lebih mengarah ke komosio cerebri. Terima kasih dok. Ada benarnya ya, benarnya 70%, belum 100. Jadi terima kasih. Dokter Gita bagaimana? Iya, tapi dok, izin menjawab. Mungkin berdasarkan skenario yang dokter paparkan, mungkin saya juga cenderung ke komosio cerebri dok, karena adanya sempat ada amnesia yang sempat dilihat pada pasien, dan juga ada sempat pingsan dok, penurunan kesadaran. Tapi mohon arahannya dok. Ya, terima kasih. Jadi ada amnesia ya, amnesia retrograd. Sebelum kejadian, dia tidak tahu apa sebelum terbentur kepalanya. Karena dia begitu dekat. Sebelum kejadian itu kan dia main bola. Dia tidak ingat dia main bola, itu retrograd. Kemudian setelah dia masuk rumah sakit, dia sudah sadar. Tetapi dia tidak ingat. Keesokan harinya dia tidak tahu proses yang ada di IGD. Dia tidak tahu siapa dia ketemu, apa. Dia masih bingung dia ada di mana. Tapi dok, izin dok, nambahkan dok, ya. Sedikit nambahan. Kita lihat juga dari ini dok, kalau misalnya memang dia penurunan kesadaran mungkin lebih dari 1 jam, kita bisa berpikir juga, betul kata dokter Gita, mengarah ke amnesia post-traumatik dok. Mungkin itu juga dok, dari onsetnya dok. Iya dok. Amnesia post-traumatik itulah anterograde amnesia, sama. Kejadian amnesianya itu masih ada sesudah kejadian. Dia juga melupakan kejadian itu kalau ditanya keesokan harinya atau apa, atau beberapa jam kemudian kita tanya, tadi di mana kamu, dia enggak tahu juga. Jadi ada 2 combine di sini, retrograde dan anterograde amnesia, sebagaimana Anda katakan pasca traumatic amnesia. Mungkin ada pendapat lain lagi Dr. Satrio supaya saya masuk dengan ada tambahan gitu. Ya, dok, terima kasih atas kesempatannya. Jadi bisa pada kasus ini bisa amnesia anterograde maupun retrograde, karena dia tidak mengingat kejadian sebelum dan sesudah. Betul. Kemudian memang kalau mau dilihat dari gejala klinis, kemungkinan memang komosio, karena dia tidak bersifat berat, dan kemudian mungkin bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, misalnya CT scan dok. Demikian dok, singkat dari saya. Terima kasih. Makasih. Jadi sebelum kita pemeriksaan penunjang, kita putuskan dulu ini ada apa yang kita DD. Dokter Iin bagaimana? Karena ada riwayat terbentur tadi dok, jadi ada pingsan dan juga amnesia dok. Oke. Jadi sebatas memikirkan diagnosisnya hanya di komosio ya. Saya lihat begitu sepertinya. Dokter Ananda bagaimana? Dok, baik dok, terima kasih dok. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan dok, mengenai komosio cerebri dok, biasanya itu merupakan ada gejalanya itu ada pingsan, kemudian jelas tidak ada disertai kerusakan jaringan otak dok. Jadi mungkin pada pemeriksaan CT scan kita belum bisa melihat gambaran yang jelas
mengenai kerusakan jaringan otak itu sendiri, Dok. Dalam arti untuk komosio cerebri, mungkin untuk penata laksananya lebih ke konservatif dulu, Dok. Yang jelas itu dari skenario sudah memungkinkan sekali memang adalah komosio. Tetapi ingat, setelah pemeriksaan tingkat kesadarannya GCS tadi saya katakan 13. Kemudian dia ada delirium. Ya, pada komosio tidak ada delirium. Dan komosio itu kalau dia sudah sadar penuh, GCS-nya 15, dia tidak akan turun jadi 13. Kemudian ada terjadi delirium. Tetapi pada pemeriksaan PEMVIS-nya tidak ada kelainan apapun kita temukan selain daripada ada delirium apa semuanya, amnesia retrograde dan anterograde yang mengarah PG di komosio, itu pada pemeriksaan neurologis tidak ada tanda-tanda kelainan di neurologis. Sebagaimana tadi saya katakan motoriknya, sensoriknya semua normal, tidak ada. Nervi cranialisnya semuanya normal. Maka lebih memungkinkan dia ini komosio dan disertai kontusio. Jadi goncangan itu ya adalah komosio. Tetapi adanya terjadi perdarahan peteki ya atau diffuse axonal injury itu yang menyebabkan dia delirium yang memungkinkan memang di daerah regio frontal. Jadi pada kasus kontusio cerebri memang umumnya ada terjadi delirium, bahkan sampai ada perubahan mental. Dan perubahan mental itu kebanyakan adalah arogansi, cepat tersinggung, dia di tempat tidur bisa teriak-teriak kalau kontusio. Dan bisa dokter yang datang periksa dia bisa tendang, kayak saya pernah terjadi waktu saya residen, ditendang saya, kena perut saya. Tapi kita tidak bisa marah karena memang sikonnya pasien. Bukan dengan sengaja, tetapi karena penyakitnya itu. Jadi pada kasus ini ada 2 diagnosis. Komosio cerebri and kontusio cerebri. Pemeriksaan lanjutan itu CT scan taruhlah, belum tentu ada dapat dilihat. Komosio cerebri hampir tidak pernah kelihatan ada kelainan pada CT scan. Dan kontusio cerebri juga sering tidak kelihatan. Ya mungkin di kita MRI lebih baru bisa nampak itu perdarahan peteki. Begitu. Tetapi kalau saya cukup CT scan, kalau tidak kelihatan dan ada gejala begitu ya sudah kontusio cerebri. Dan yakin pada penanganan terapi konservatif di 2 kasus ini yang terjadi, adanya 2 diagnosis, maka terapi konservatif saja. Tidak perlu operasi. Operasi apa yang kita melakukan? Tidak bisa. Maka ini kasus ini murni adalah neurolog yang menangani. Bukan bedah saraf. Bedah saraf ditunggu kalau ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan ngapain? Apakah seorang yang gastritis harus dirawat oleh bedah digestif? Apakah seorang nefritis ataupun ada batu kecil, urolitiasis, harus dirawat oleh bedah urologi? Dengan konservatif dia bisa lepas. Tidak perlu. Apakah dengan kasus-kasus jantung harus dirawat oleh bedah toraks langsung? Tidak kan? Ya sama dengan ini kalau ada neurologi, kasus tentu ada indikasi pada bedah saraf baru kita konsul. Baru. Dan itu pun kasus-kasus tertentu bisa dirawat konservatif seperti epidural bleeding dengan subdural bleeding tidak harus dirawat dengan harus ada tindakan pembedahan. Kalau dia tidak ada gejala yang progresif bertambah lagi dia sudah complete. Taruh seperti complete stroke. Ini complete sudah tidak berjalan lagi menuju lebih berat. Maka baik epidural maupun subdural pun bisa konservatif. Banyak kok kasus saya
sembuh, pulang, hidup. Nah, kecuali dia masif, ada perjalanan semakin berat. Nah, kita lihat ada semakin berat. Kalau dia cuma di tingkat ringan saja, enggak usah. Tapi kalau sudah masuk ke dari sedang menuju ke berat, cepat kita konsul karena perdarahannya itu berlangsung terus. Jadi sekarang ini kasus ini kita coba masuk di kasus berikut. Ini sudah selesai. Memang melari kita ke kisi-kisi soal yang memang yang akan muncul. Ya, pada kasus apa saja yang berhubungan dengan lucid interval. Ya, ditaruhlah misalnya permainan ada petinju lagi bertanding. Petinju ini lagi bertanding, kena pukulan, terus tidak sadar, pingsan, dibawa lari ke klinik di dalam arena pertandingan itu. Sampai di arena di klinik itu, petinju itu bangun, tadi pingsan itu dibawa lari. Dia bangun. Jadi kalau kita hitung itu mungkin waktu pingsannya itu kurang lebih 10 menit lah dia bangun. Maka dia diistirahatkan di sana. Dia bangun, GCS 15. Tidak ada amnesia retrograde, tidak ada vertigo, tidak ada vomitus, tidak ada. 3 jam kemudian tiba-tiba hilang kesadaran sama sekali. Maka keputusannya adalah dibawa lari petinju itu ke rumah sakit. Nah, apa yang sebagai klinisi, kira-kira apa yang terjadi dan kenapa sampai dibawa lari ke rumah sakit? Dr. Satrio. Dari klinisnya tidak sadar, tidak sadar, kemungkinan besar adalah epidural hematom, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, itu lucid interval ya. Terus ada yang tambahan lagi tidak? Tidak sadar, tidak sadar. It's just epidural bleeding, or we have to thinking about the other diagnosis. Excuse me, Dok. Okay. I think refer to epidural hematom this period. Sama saya dengan Dr. Tio, Dok. Refer to epidural hematom. Okay. Dengan Windows period seperti itu, Dok. Okay, thank you very much. Dok. So how about you, Dr. Iin? Tapi Dok, saya setuju juga Dok dengan epidural hematom karena ada lucid intervalnya tadi Dok yang dari tidak sadar jadi sadar dan kemudian jadi tidak sadar lagi Dok. Oke, tidak salah. Tidak salah, tapi lebih ada yang benarnya lagi. Dr. Tanto? Ya Dok, jadi epidural hemorrhagic itu atau epidural hematom itu kadang-kadang kan diawali dengan suatu traumatik dan kalau dia itu terjadi biasanya juga diikuti dengan pendarahan intracerebral. Jadi pada keadaan-keadaan pendarahan intracerebral juga mungkin bisa didapatkan lucid interval Dok, yang diawali dengan epidural hematom. Oke, thank you. Terus Dr. Gita? Ya, tapi Dok, selain epidural hematoma mungkin bisa juga dikonsider kemungkinan subdural hematoma juga pada pasien tersebut, Dokter? Ya, subdural hematom jarang terjadi 3 jam sesudah dia punya lucid interval pendek 3 jaman. Biasanya subdural itu bisa minimal harian, mingguan, bahkan bisa bulanan. Dia progresif. Oke, Dokter Endi barangkali. Semoga Dokter Endi tidak bingung-bingung lagi. Baik Dok, tadi berarti onsetnya 3 jam ya Dok ya, pasien ini Dok ya? Iya betul. Iya. Jadi Dok, kalau menurut saya ini kan tergantung dia lucid intervalnya berapa lama jangkanya Dok. Ada yang mungkin kalau kita bilang subdural epidural hematom biasanya waktunya lebih singkat, hitungan jam. Tapi kalau pada kasus subdural hematom itu mungkin bisa hitungan jam, hari, sampai bahkan berbulan-bulan. Jadi kalau pada pasien ini dengan rentang waktu 3 jam, kemungkinan itu pasien dengan epidural hematoma.
Oke, kalau saya melihat dari semua para teman sejawat sekalian ini, ya lulus semua, tetapi lulusnya hanya di angka 8. Belum di atas angka 9 atau 10 apalagi. Saya kira kita sudah diskusi yang pada kasus pertama juga. Maka tadi dia pingsan itu di atas ring itu, terus dibawa lari pergi di klinik, kemudian dia bangun. Sekitar 10 menit saya bilang. Waktu diangkat sampai di klinik, dia klinik dan dia bangun. Jadi dia juga komosio. Jadi dua diagnosa, tetap dua diagnosa, komosio cerebri awalnya. Kemudian dia bangun, dia sadar dan tidak sadar, itulah lucid interval. Nah, itulah epidural. Jadi diagnosanya tetap dua. Ini yang kita lupakan, tidak mau perhatikan itu. Kalian tidak salah, tetapi sebaiknya tulis dan tidak akan disalahkan. Tidak akan disalahkan. Untuk codingnya juga tambah diagnosa lumayan tuh. Ada komosio, ada kontusio. Jadi saya sengaja tampilkan dua kasus yang berbeda, tetapi saya tetap kaitkan di awalnya ada komosio. Walaupun tadi dia yang kali ini tidak ada amnesia retrograde atau amnesia anterograde, tidak ada vomitus, tidak ada ini, tetapi yang memunculkan dia pingsannya saja. Itu kurang lebih 10 menit sampai di klinik dia bangun, kemudian 3 jam kemudian lucid intervalnya 3 jam kemudian dia tidak sadar. Kalau tidak setuju berarti Anda masih bimbang. Belum mempunyai satu ketegasan gitu untuk menjadi seorang decision maker yang tangguh. Nah, kalau begitu saya tanya, siapa yang setuju coba di raise hand. Yang tidak raise hand berarti dia bimbang. Komosio dengan epidural hematom ini kasus kedua. Yang kasus pertama kan komosio dengan kontusio. Ini kasus kedua komosio dengan epidural bleeding. Karena ada lucid interval. Yang pertama tidak ada lucid interval. Nah, disinilah yang kita lihat bahwa adanya lucid interval, maka itu kita harus konsul ke bedah saraf. Yang saya maksud, yang epidural dengan subdural hematom yang tidak mutlak dikonsul adalah tidak ada lucid interval. Tetapi pada imaging diperiksa, ternyata ada. Karena darahnya masih minimal. Biasanya di bawah 40 atau di bawah 30 cc, itu bisa saja tidak ada gejala. Tidak menimbulkan lucid interval. Apalagi kalau sudah terjadi clotting dan tidak berlangsung lagi perdarahannya, berarti dia sudah komplit. Kalau dia sudah komplit itu bisa konservatif. Kecuali ada penambahan, misalnya tambah sakit kepalanya, berarti masih ada pendarahan yang berjalan. Terus tiba-tiba muntah yang awalnya tidak, besoknya yang terjadi sakit kepala dan muntah. Itu harus konsul ke bedah saraf karena perjalanan pendarahannya berlangsung. Tetapi kalau tidak ada gejala dan dia tenang-tenang saja, yang kebetulan kita CT scan saja karena tadinya ada komosio, ya kadang-kadang pasien minta atau kita bilang ya supaya amannya kita CT scan lah misalnya. Kebetulan kedapatan ada epidural atau subdural hematom. Tetapi kok gejalanya tidak progresif, tidak memburuk. Itu apalagi kalau pasien kita bilang kita konsul ke bedah saraf, bisa operasi bisa tidak ya, tergantung dari mereka punya scoring. Pasien langsung menolak, tidak mau, satu keluarga tidak mau. Tenang, sabar. Ini bisa saja tanpa operasi juga bisa sembuh. Karena tidak ada perjalanan memburuk. Oke, kita konservatif saja. Jangan salahkan kepada keluarga pasien atau pasien. Kadang-kadang memang mereka menolak untuk operasi. Walaupun dibilang operasi lebih baik ya. Tidak semuanya mau. Ada yang takut sekali dioperasi, takut risiko dan lain-lain sebagainya. Sehingga menolak operasi. Banyak kan kejadian di lapangan, benar atau tidak? Iya.
Jadi saya kira ini sudah ulang-ulang saya ngomong, jangan lagi ragu-ragu. Diagnosa langsung tulis begitu kalau ada kejadian seperti itu. Dan kalau ada yang keberatan bilang memang dia ada kesadaran menurun sesaat, itu berarti ada guncangan otaknya. Dia terjadi kontusio, dia juga memang ada goncangan. Goncangan awal itu gejalanya hilang kesadaran sesaat, itulah komosio. Urusan di belakang baru ada muncul berikutnya, ada tanda lucid interval atau yang terjadi delirium itu yang saya katakan, berkepanjangan, ngamuk-ngamuk, apa itu kontusio. Biasanya di regio frontal. Diffuse axonal injury itu bukan berarti di seluruh otak ya. Diffuse axonal injury itu bisa terlokalisir pada satu regio saja. Tetapi dia diffuse, merata begitu di satu bagian, itu kita juga sebut diffuse axonal injury. Dan bisa saja muncul yang saya katakan ya tidak selalu defisit neurologik, tapi apalagi kalau defisit neurologik tidak terjadi. Kalau ada defisit neurologik maka kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan CT scan, kalau memungkinkan MRI untuk melihat yang lebih detail. Karena kalau dia terjadi misalnya di daerah batang otak, diffuse axonal injury-nya di batang otak, maka sangat memungkinkan pasti ada defisit neurologik. Tapi kenyataan dalam pemeriksaan MRI dia adalah satu diffuse axonal injury, maka dia kontusio. Tetap kita harus katakan dia kontusio, dia bukan perdarahan intracerebral atau perdarahan ini. Karena memar di permukaan jaringan otak itu tidak harus seperti pendarahan yang pecah pembuluh darah. Ini kan di PTH pembuluh darah di permukaan saja. Dan itu lama baru bisa diserap. Jadi makanya dia akan lebih menetap pada kontusio. Itu berlangsung bisa berminggu-minggu baru perlahan menjadi perbaikan. Ya. Beda dengan komosio. Komosio bisa, tetapi kalau komosio harus terapinya adekuat, dan dia kalau masih ada gejala sakit kepala, vertigo dan lain itu, dia harus istirahat. Dia jangan melawan bangun jangan dulu. Karena otaknya perlu istirahat. Kalau istirahat yang cukup, gejalanya sudah sangat minimal, mulai kita mobilisasi. Mobilisasi, pada saat mobilisasi gejalanya muncul masih keras, maka istirahat lagi. Nanti besoknya lagi kita mobilisasi lagi. Nanti pelan-pelan dia punya gejala itu akan hilang. Experience yang penting. Jadi kalau para mahasiswa nanti satu kali putar dia sudah mengerti, oke satu kali saja. Tapi kalau belum, putar yang 2 kali. Sampai 3 kali lah cukup. Kalau 3 kali masih belum mengerti, ya berarti maaf, Aiki agak jongkok gitu. Bagaimana? Nanti kan kalau tugas di daerah lain, karena yang penting kamu bisa pertanggungjawabkan, maka dia 2 coding pada kasus ini. Setuju ya? Setuju dok. Setuju dok. Setuju dok. Setuju dok. Sampai dok, setuju dok. Setuju dok. Setuju dok. Pasya, oke, setuju? Setuju dok. Siap. Oke, kalau setuju saya kira cukup sekian. Oke, selamat malam. Sampai jumpa kembali. We make ourselves a fighting spirit. Harus bisa ya. Malam dok. Yo, malam. Thank you. Malam dok, terima kasih. Iya. Selamat malam dok. Yo, malam.